Shalom adik-adik. Wow, hari spesial hari ini. Hari ini adalah hari kenaikannya Tuhan Yesus. Naik kemana? Ke surga. Nah adik-adik, kita udah ngerayakan ya Jumat Agung Yesus meninggal. Ya. Terus Paskah Yesus bangkit. Habis bangkit apa kakak? Naik ke surga, menyediakan tempat kita, rumah kita di surga. Weh, baik banget tuh Tuhan Yesus ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, di hari spesial ini teman kita akan berdoa ya. Ya dengar dulu teman kita yang akan berdoa untuk sekolah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, berkati kami, dan juga berkati kakak-kakak yang bertugas hari ini. Dan berkati teman-teman yang berada di rumah. Agar kita dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan ya. Kakinya digoyang-goyang, tangannya digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang. Kasih senyumnya untuk Tuhan Yesus. Ayo semua siap-siap. Tepuk tangan. Ikuti ya. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Shalalala, cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Shalalala, karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Siapa yang percaya? Kita ulang ya. Kita ulang. Gerakan semua tangannya. Cuit-cuit, dudi-du-dam-dam. Shalalala. Cuit-cuit, dudi-du-dam-dam. Shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Siapa yang percaya? Cuit-cuit, dudi-du-dam-dam. Shalalala. Cuit-cuit, dudi-du-dam-dam. Shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. 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 Sekali lagi. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Percayalah. Sekali lagi. Percayalah. Bilang percaya sama Tuhan. Percayalah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya cinta Tuhan? Kita melompat 3 kali. Bilang aku cinta Yesus. Tangannya di kepal. 3. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masih semangat adik-adik? Kita akan memuji Tuhan lebih semangat lagi. Iya, Kak. Goyangkan kakinya masih, pinggulnya masih digoyang-goyang.
bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ke kanan dulu ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Sorak Tuhan, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Kita ulang ya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ke kanan ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Pakai tepuk tangan ya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah sekali lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Haleluya untuk Yesus. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorak-sorak untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Kematian tidak mampu menahan tubuh Tuhan Yesus di dalam kubur. Dan pada hari yang ketiga Ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah kebangkitannya, selama 40 hari Ia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan menjelang kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus pun berpesan kepada para murid, jangan meninggalkan Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan perintah memberitakan Injil. Markus 16 ayat 15.
akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh murid-muridnya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Nah adik-adik, sekarang kita akan dengar firman Tuhan ya. Di hari spesial kenaikan Tuhan Yesus, kita akan sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat untuk kita loh dek. Keren gak? Di surga disediain tempat untuk kita. Nah adik-adik, duduk yang manis. Kita angkat pujian kita. Arahkan hati adik-adik untuk memuji, menyembah Tuhan. Ayo adik-adik katakan, bukan karena harta, bukan karena rupa, Yesus datang panggil namaku, karena Yesus sayang padaku. Kita ulang adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi ya. Bukan karena harta, bukan karena rupa, Yesus datang panggil namaku, karena Yesus sayang padaku. Katakan Yesus, Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Kita ulang ya adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus sayang seperti adik-adik. Bukan karena harta, bukan karena rupa, Yesus datang panggil namaku, karena Yesus sayang padaku. Yesus sayang, Yesus sayang padaku.
sekali sama adik-adik. Ayo melekat pada Tuhan, menempel pada Tuhan. Ya Rabbi sikira bala adik-adik Tuhan. Ya Rabbi Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Amin. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Amin. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Sekali lagi adik-adik, sungguh-sungguh. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Karena Yesus sayang padaku. Amin. Karena Yesus sayang padaku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, shalom. Wow, Kak Happy lihat mukanya muka yang penuh dengan sukacita. Tadi pas penyembahan Kak Happy dengar semuanya sungguh-sungguh. Masih ingat tadi lagunya apa? Yesus sayang padaku, sungguh sangat sayang. Semuanya sayang gak sama Tuhan Yesus? Sayang gak sama Tuhan Yesus? Ayo yang sayang Tuhan Yesus tunjuk tangan dulu. Sayang Tuhan Yesus lebih sayang kepada kita. Melalui apa coba? Apa yang Tuhan tunjukkan? Bukti sayangnya sama kita adik-adik. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, sebelum Kak Epi menyampaikan firman, semuanya sungguh-sungguh dulu ya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat cintamu, kasih sayangmu bagi kami semua. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang semakin cinta kepada Tuhan, yang semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus Tuhan yang menguatkan, yang memampukan kami, yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa mengerti dan menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang telah berdoa katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jadi buktinya cintanya Tuhan Yesus sama kita apa? Coba. Yuk, masih ingat? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus,
mati apa coba? Disalibkan, yang kita telah rayakan minggu Jumat Agung ya. Kita telah merayakan bersama-sama bukti cintanya Tuhan kepada kita. Dia rela apa coba? Rela mati, rela ditusuk tangannya, kakinya, badannya dicambuk. Terus harus bermahkota kenduri, sedangkan tangan kita aja ditusuk sedikit aja sakit enggak Adik-adik? Sakit. Tapi bukti cintanya Tuhan kepada kita, dia rela semuanya supaya kita semuanya diselamatkan, supaya dosa kita diampuni. Nah Adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus kan mati, kemudian dikuburkan. Nah pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah kebangkitannya itulah adalah bukti bahwa kita menang. Coba bilang sama kakak-kakak ini sama mamanya, kita menang. Nah adik-adik, nah setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari dia menampakkan diri, menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Tujuannya apa sih ya? Kenapa mesti harus menunjukkan diri? Ternyata tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri, menunjukkan diri kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya kuat, murid-muridnya hatinya pulih. Seperti Thomas kan gak percaya Tuhan Yesus bangkit, jadi Tuhan Yesus tunjukkan kepada Thomas. Dan juga memulihkan hati Petrus, dan dia 40 hari itu dia membuktikan bahwasanya dia hidup, dia bangkit. Nah, selama 40 hari juga Tuhan Yesus menyampaikan tentang kerajaan surga. Nah, adik-adik, siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus bangkit? Tunjuk tangan. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit buat kita, dan kita juga harus bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang selalu cinta kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya di Yerusalem ya. Dia berkumpul bersama muridnya, dia makan bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya tidak meninggalkan Yerusalem. Dia larang murid-muridnya untuk keluar dari Yerusalem. Mereka disuruh tinggal di situ. Tuhan Yesus berkata supaya mereka menantikan janji Bapa. Apa ya janji Bapa ya? Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar, kita semua telah mendengar enggak bahwa Tuhan Yesus Yohanes membaptis dengan apa coba? Ada yang tahu? Yohanes membaptis dengan apa? Yohanes membaptis dengan air, tetapi kata Tuhan bahwa tidak lama lagi kita akan dibaptis dengan Roh Kudus ya. Nah, jadi kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Bilang dulu kakaknya, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit bagi kita. Tuhan Yesus mati buat kita hanya karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Nah, kemudian Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Terus murid-muridnya bertanya seperti ini, Tuhan Yesus, mau enggak engkau memulihkan kerajaan Israel? Dia bilang gitu. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu waktu apa yang aku tetapkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Siapa di sini yang mau menerima kuasa Tuhan? Siapa yang mau menerima? Tunjuk tangan. Jadi kita telah diberi kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita harus menjadi saksinya Tuhan. Siapa di sini yang mau menjadi saksinya Tuhan? Siapa?
Pasti semua anak-anak sekolah minggu GBD dan semua anak-anak yang mendengarkan firman ini mau jadi saksinya Tuhan. Kak Evi, gimana ya caranya kita menjadi saksinya Tuhan ya? Dengan cara apa coba? Kita memberitakan Injil. Kita memberitakan firman Tuhan. Kita menceritakan Tuhan Yesus itu seperti apa kepada sana saudara kita, keluarga kita dulu, Yerusalem dulu, keluarga kita dulu, yang terdekat dulu. Kepada mama papa, kepada kakak, kepada teman-teman kita, kepada di sekolah, terus di mana lagi? Dimanapun kita berada, kita harus berani bilang sama kakaknya, berani bilang sama adiknya, kamu harus berani menjadi saksinya Tuhan. Kalau kita mau jadi saksinya Tuhan, boleh juga kita melalui doa kita harus rajin berdoa supaya Tuhan membukakan hati teman kita. Misalkan ada teman kita ini susah banget dibilangin, nakal. Kalau kita sampaikan ini, kita cerita gak mau dengerin, kita terus mendoakan ya. Terus juga kita mendoakan keluarga kita yang belum menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Terus sama teman-teman kita juga yang belum mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Mau adik-adik semua di sini? Mau Tuhan Yesus bangkit buat kita. Kita juga harus bangkit menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Murid-muridnya Tuhan ya. Mau? Semuanya pasti mau ya. Nah, di Yerusalem, di Yudea, sampai ke ujung bumi loh adik-adik. Jadi jangan bilang, aku kan masih kecil Kak Epi, Kak Ita aku masih kecil, Kak Rina aku masih kecil, aku belum berani. Berani bercerita, bersaksi boleh contohnya seperti ini. Misalkan nih kita lagi sakit nih kan adik-adik. Kita sakit terus kita berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan. Terus Tuhan Yesus sembuhkan. Itu bisa kita saksikan. Perbuatan-perbuatan Tuhan juga kita bisa saksikan. Dan terlebih jangan lupa kita memberitakan Injil. Kita menjadi penginjil-penginjil yang dipakai Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kita telah menerimanya adik-adik ya. Nah kemudian Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Terus gak terasa Tuhan Yesus kemudian pelan-pelan naik ke surga, murid-muridnya diliatin. Tiba-tiba Tuhan Yesus ditutup sama awan, mereka tetap masih melihat ke atas. Tiba-tiba 2 malaikat Tuhan datang kepada mereka. Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu melihat ke atas? Terus dibilang, Tuhan Yesus yang kamu lihat naik ke atas, seperti itu juga nanti kedatangannya kembali ke bumi ini. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat buat kita, menyediakan tempat buat mama papa, menyediakan tempat buat kita semua. Tapi kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus menjadi anak yang cinta kepada Tuhan. Mendengar itu, senang gak kita mendengar seperti itu? Pasti sukacita dong ya, kita pasti bahagia banget. Sama murid-muridnya Tuhan Yesus juga, mereka bersukacita mendengar kabar itu dan mereka menjadi murid-murid yang berani, murid-murid yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Mau adik-adik semua di sini, semuanya mau? Kan kita telah diberi apa tadi? Kuasa. Kita telah penuh dengan Roh Kudus. Nah, pernah ingat enggak cerita Kak Epi seperti Stefanus? Pernah dengar? Nah, Stefanus itu melayani juga dengan penuh kuasa, makanya dia diberikan hikmat kepada Tuhan untuk memberitakan
Injil. Nah adik-adik, kalau dikasih kuasa sama Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, kita tidak boleh takut lagi memberitakan Injil kepada teman-teman kita, kepada mama, papa kita, menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem, di keluarga, di sekolah, bahkan dimanapun kita berada. Siap adik-adik? Yo, yang siap sekarang angkat tangannya. Siap? Ya, pasti semuanya siap. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan ya. Semuanya sambil berdiri kita deklarasikan ini ya. Siap? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Siap? Ini harus sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh adik-adik. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sambil nanti praktekkan ya yang Kak Evi, taruh tangannya juga ya. Tetapi kamu, aku boleh ganti. Tetapi aku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas aku. Dan aku akan menjadi saksinya Tuhan di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siap? Ya, kita ulang lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamunya boleh diganti sendiri di rumah ya Dedik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita harus menjadi saksinya Tuhan sampai ke ujung bumi loh adik-adik. Gak cukup di sekitaran kita, tapi dimulai dulu ya dari hal yang gampang kita lakukan ya adik-adik. Makanya juga kalau di sekolah minggu, kalau Kak Ita, Karina, siapa yang mau berdoa, siapa yang mau bersaksi, kesaksian boleh dikirim videonya, boleh. Itu juga telah menjadi kesaksian yang memberkati. Nah, melalui kesaksian kita itu supaya banyak orang yang beroleh keselamatan. Melalui firman yang kita sampaikan itu banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Itu tugas kita. Itu panggilan buat kita, bukan cuma buat mama papa ya Adik, bukan cuma buat kakak-kakak, tapi buat kita semuanya. Amin adik-adik. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi kami. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang mati bagi kami, mengampuni segala dosa kami. Sehingga kami beroleh hidup yang baru, beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Dia bangkit kembali dan dia boleh naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mencurahkan Roh-Mu bagi setiap kami, bagi setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah ya Tuhan, bagi setiap mama, papa, setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Berikan Roh Kudus bagi setiap kami ya Tuhan, supaya kami menjadi saksi-saksinya Tuhan, supaya kami berani memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa anak-anak di luar sana yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap sekolah minggu ya Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka, Engkau sayang kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Tuhan. Pimpin mereka ya Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan, Roh Kudus yang memampukan mereka. Sehingga mereka Tuhan selalu diterangi oleh firman-Mu, dipimpin oleh firman-Mu ya Tuhan.
Berkati Tuhan juga mama papa, keluarga-keluarga ya Tuhan. Biar Tuhan yang selalu ada bersama setiap keluarga-keluarga. Biar Tuhan yang memimpin keluarga-keluarga ya Tuhan. Jauhkan Tuhan perpecahan dalam keluarga-keluarga, perceraian dalam keluarga-keluarga. Biarlah Tuhan setiap bapak Tuhan boleh menunaikan tugasnya menjadi imam ya Tuhan dalam keluarga. Setiap ibu Tuhan boleh menjadi tiang doa dalam keluarga-keluarga. Sehingga keluarga-keluarga menjadi keluarga yang cinta akan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Arti kenaikan-Mu, arti kebangkitan-Mu itu sangat berarti bagi kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan terus Tuhan pakai Tuhan. Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati pelayanan kami di sekolah minggu ini ya Tuhan. Engkau memberkati tim API. Engkau memberkati Imam Musi. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Semuanya boleh bangkit berdiri ya. Angkat tangannya, kita mau nyanyi doa Yabes. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita pusatkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah menerima berkat bersama-sama kita katakan, amin.